Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Fajar Ahmadi, channel yang membahas tentang berbagai aktivitas pertambangan, baik itu pekerjaannya maupun vlog pribadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang berada di area pit atau lokasi pertambangan yang berada di ketinggian sekitar 1.500 di atas permukaan laut. Ini suasana pagi hari, sedangkan cuaca sedang berkabut dan matahari masih tertutup oleh kabut. Ini sedang dilakukan proses loading atau pengangkatan overburden yang dilakukan oleh eksavator ke dalam bak vessel unit DT yang akan dibuang ke disposal. Jadi ini adalah tumpukan tanah yang dimana dalamnya terdapat batu bara. Jadi di sini adalah sedang proses pembongkaran batuan atau overburden yang tujuannya untuk mendapatkan batu bara. Di sekitar sini cuacanya sangat ekstrim. Dia cepat sekali perubahan cuacanya, yang tiba-tiba kadang hujan dan kadang-kadang berkabut tebal. Dan di sini juga kita semua pekerja sudah di training dan sudah memiliki skill yang sudah dilakukan tes oleh tim-tim profesional dari Operational Training Department, khususnya area pertambangan. Jadi sudah memiliki skill dan diakui, jadi sudah sesuai standar semua. Jadi nanti ada beberapa saat cuaca di sekitar yang sedang terang ini tiba-tiba terdapat kabut yang sangat tebal. Jadi teman-teman yang mau bergabung di pertambangan, yang diperhatikan adalah yang pertama harus kesiapannya, karena pekerjaan di area pertambangan itu penuh dengan resiko. Yang pertama dan yang pasti jauh dari perkotaan. Oke, selamat menyaksikan videonya ya. Dan ini DT pertama sudah selesai pengisian atau loading. Dilanjutkan DT kedua untuk dilakukan pengisian juga material tanah atau overburden yang dilakukan oleh eksavator. Jadi dia menggunakan metode red liter L dan mengarahkan vesselnya atau ujung belakang vessel ke posisi bucket atau alat eksavator. Jadi dalam satu eksavator ini dia memiliki jumlah DT atau dump trucknya itu tergantung jarak. Jadi diakumulasikan, misalnya kalau jarak dia sekitar 1000 atau sekitar 2000 jarak dari proses loading ke posisi dampingan, sebaliknya juga itu harus minimal sekitar 3 atau 4. Kalau jika lebih, dia sesuai dengan porsi dan kondisi material overburden. Jadi ketika memang material benar-benar keras, dia menggunakan DT yang sesuai standarnya, karena takut terjadi penumpukan di front dan dapat menyebabkan produksi yang terhambat. Jadi di sini sedang proses loading kembali oleh DT kedua, dan DT yang lain masih mengantri. Jadi putaran dari front loading ke dampingan atau pembuangan material ini harus pas. Jadi alat eksavator ini jangan sampai dia menunggu DT datang, tapi kalau bisa ketika
bucket dia sudah mengangkat, harus ada DT yang sudah siap mundur untuk mengisi material overburden. Nah, di sini dia sedang loading di area pinggiran tebing, cuman sudah dalam kondisi aman karena sudah dicek oleh tim survei. Terus di sini cuaca sudah mulai berkabut, jadi arah angin sudah mulai ke arah front loading. Jadi disinilah kondisi yang terkadang membuat para operator itu harus siap dalam kondisi apapun di area kerja. Ketika dia kabut tebal juga harus siap, karena di setiap unit DT ini sudah dilengkapi beberapa lampu yang gunanya itu untuk mengantisipasi keadaan kabut yang memang benar-benar masih bisa dioperasi, dan jarak pandangnya ketika dipastikan oleh tim leader memang masih aman, jadi dia memang harus benar-benar siap operasi. Namun ketika memang dari peralatan bantuan, contohnya ketika keadaan kabut seperti ini, alat bantu penerangan baik itu kalau siang hari matahari ya dan lampu masih tetap terjangkau, tetap operasi. Namun ketika tidak atau sudah tidak bisa terjangkau, dia harus dilakukan stop operasi karena dapat membahayakan itu tabrakan antar unit maupun senggolan. Jadi harus di stop segera. Dan di sini kondisi cuaca sudah mulai berkabut sangat tebal. Tinggal menunggu tim leader sedang mengecek area sekitar apakah masih siap untuk operasi atau stop. Karena tim leader harus keliling memastikan area baik itu dari area front loading atau pemuatan batuan atau material OB atau tanah sampai ke lokasi pembuangan material tersebut. Jadi kalau misalnya dari acuan jarak masih aman, jadi masih beroperasi. Terkadang cuaca di sini berubah-ubah, kadang dia hanya hitungan menit bisa langsung terang, bahkan bisa langsung gelap. Jadi tim leader ini harus siap untuk memastikan dengan pasti kondisi area sekitar agar lingkungan kerja aman, jauh dari insiden, dan pencapaian produksi targetnya tercapai juga. Dan ini sudah mulai kembali lagi kabut memasuki area front loading yang sangat tebal karena cuacanya habis hujan, dan biasanya seperti ini, jadi kabut benar-benar turun dengan tebalnya. Jadi tinggal nunggu memastikan dari tim leader, nanti menginfokan lewat area biokomunikasi yang ada dalam setiap unit bahwasannya akan dilanjutkankah operasi atau kita stop operasi. Dan juga di sini setiap unit dilengkapi oleh rotary yang gunanya sebagai penanda antar unit, dan juga ketika hujan lebat dan kondisi area baik itu area front loading sampai area dampingan atau pembuangan material kondisinya sudah licin dan tidak memungkinkan untuk beroperasi, harus wajib stop di tempat. Jadi kita tidak boleh
untuk beroperasi atau memaksakan untuk membuang material ataupun kembali ke peron tidak dibolehkan. Jadi wajib ketika selesai loading ataupun sebelum loading ataupun sedang travel dari arah front loading ke dampingan, baik itu dampingan ke front loading, ketika menemukan kondisi hujan yang benar-benar deras, itu diwajibkan untuk stop di area yang aman dan rata, karena bahaya. Soalnya kondisi licin takutnya juga terjadi senggolan ataupun tabrakan, bahkan bisa rebah antar unit. Jadi mengantisipasinya seperti itu. Dan ini cuaca semakin berkabut tebal dan tim leader masih keliling menuju area dampingan, masih memastikan ulang kondisi saat ini apakah masih siap untuk beroperasi atau stop, karena kondisinya berubah-ubah, jadi harus benar-benar dipastikan. Oke teman-teman semua dimanapun berada, terutama yang bekerja di pertambangan, jangan lupa tetap jaga keselamatan. Jika terdapat gejala fatigue, langsung stop segera dan laporkan ke leader, dan jangan memaksakan keadaan yang ragu. Coba dikoordinasikan kembali oleh tim leadernya. Semoga kita semua selamat bekerja dan tetap jaga keselamatan, kesehatan, serta rekan sekerjanya. Oke. Leonardo, pengusaha batubara asal Kalteng. Jangan lupa subscribe channel YouTube teman saya Surya Fajar Ahmadi. Siapa aja yang nggak punya kerja datang nih ke sini nih, lahan masih luas nih. Lahan luas nih. Apalagi yang dibuka ini tinggal dibangun kayak gitu loh. Itu sudah siap. Payung adat bah, payung panas. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih banyak.